Udah kemana-mana nggak jelas. Coba tanya dia, arah berantemnya, ributnya mau kemana coba. Disuruh nunjukin akte PT, bilangnya dia bukan Dea yang gue suruh-suruh. Dia itu bukan babu gue, dia itu kerja di gue. Kasih tahu si Fitri Nepos ya. Dia itu gue suruh-suruh urusan pekerjaan, bukan gue suruh ngepel, bukan gue suruh nyetrika, bukan gue suruh nyapu. Dia ngurusin kontrak gue, dia ngurusin kerjaan gue. Dan dia gue gaji. Nah, kenapa sih Fitri Nepos itu bilangnya dia bukan Dea? Kan yang diminta suruh nunjukin PT akte atas nama posisi dia. Kok ngomongnya saya ini bukan Dea, gue ini bukan Dea? Nggak nyambung. Terus jawabnya malah yang penting bayar pajak punya MPWP. Semua orang yang di atas gajinya di atas UMR itu wajib punya MPWP dan wajib bayar pajak. Ya. Jadi kalau dia jawabannya ngalur ngindur berarti bener bahwa dia pengusaha halusinasi. Kalau pengusaha beneran nunjukin nama PT plus kedudukannya dia apa, punya aktenya, baru pengusaha beneran. Gue lihat VT-nya tuh di TikTok katanya gini, ngapain dia nyuruh-nyuruh gue, emang gue Dea yang disuruh-suruh. Yang penting bayar pajak punya MPWP. Nggak nyambung. Tinggal nunjukin aja. Kalau MPWP semua orang yang bayar pajak punya MPWP. Bener enggak? Coba netizen, semua yang gajinya di atas UMR itu wajib bayar pajak. Kalau kalian kerja di kantor, berarti yang bayarin pajak kalian adalah kantor. Bener nggak? Nah, berarti punya MPWP kalau bayar pajak. Semua orang-orang yang gajinya 5-6 juta juga punya MPWP. Yang ditanya, dia punya PT nggak? Yang namanya kita mendirikan usaha, yang kita lakukan pertama adalah membuat PT. Membuat PT, ya. Nanti di PT itu ada akte. Di dalam akte PT tersebut ada kedudukan kita, posisi kita sebagai apa. Kalau kita as a owner, pemilik atau pemegang saham terbesar, pasti nama kita di komisaris. Benar nggak? Kalian kalau dikasih tahu kadang-kadang suka nggak mau dikasih tahu yang pinter-pinter tuh. Kalau dia jawab, nggak usah nyuruh-nyuruh, gue ini bukan Dea. Dea juga bukan gue suruh-suruh percuma. Dea itu digaji. Dea itu bukan gue suruh nyuci baju. Bener nggak? Lanjut ya. Lanjut ya, ini soal PT, ya kan? Si Fitri Nepos itu kan pengusaha. Sampai mana kak? Ukuran yang mana? Ya nggak tahu, coba tanya dia, kamu ke depan dulu. Coba, kan gue nanya kemarin, kalau memang dia pengusaha real, semua usaha punya dia bukan sales, pasti nama PT-nya di aktenya dia sebagai komisaris. Kenapa dia jawab, gue ini bukan Dea yang disuruh-suruh. Gue udah tahu cara main dia, nggak nyambung. Malah dia jawabnya, yang penting bayar pajak, perusahaan punya MPWP. Emang lu pikir perusahaan gue nggak bayar pajak? Emang lu pikir gue nggak punya MPWP? Emang orang-orang yang kerja di kantor itu nggak punya MPWP? Punya semua. Kalau orang bayar pajak pasti punya MPWP. PT itu juga bayar pajak, PT gue juga bayar pajak. Masalahnya lu PT-nya usahanya apa? Kok muter-muter jawabnya, segala dia di bawah-bawah. Kenapa, Fitri? Ampun deh, orang kalau udah mentok, nggak tahu mau nyerang apa, kayak begitu, kemana-mana. Coba kalau di bawah ada colokan. Jawabannya kemana-mana. Baik, kembali. Nih. Kelihatan nih. Nggak ada. Udah nggak? Ini mau ngapain? Mau ngecas kan? Bukan, Dea minta colokan. Astaga, kok kakak?
Kan kalian bisa menilai sendirilah. Terus kalau ada yang bilang gue lebih kenal si Fitri Nepos, pengusaha halusinasi, ya sudah, lap ini, lap tangannya. Kalau ada yang bilang gue ini lebih tahu si Fitri Nepos, pengusaha halusinasi, daripada lu Nikita Mirzani. Hey, Ini bukan sama jaga omongan Anda. Saya 4 tahun lebih bersama dia, nemenin dari pagi sampai malam cuman buat gibahin orang, gosipin orang, ya. Ngurusin si Fitri itu demen banget ngurusin orang ribut, nanti dia seolah-olah dia yang bisa mendamaikan. Kayak gitu kerjaannya. Gue yang lebih tahu. Jadi kalian jangan pada sok tahu. Ya, apalagi yang perempuan berhijab itu yang juga kagak jelas hidupnya. Fitri itu baik. Gua tuh 4 tahun siang dan malam, hampir setiap hari. Lu mau bandingin sama orang yang baru dikenal 1 tahun, gimana? Dia deketin Ola. Dia waktu itu ngedeketin gue inget banget, followersnya cuma 50k. Dia ngedeketin gue, dia minta tolong salah satu sahabat gue, namanya Andre Blaket, makeup artist. Karena dulu gue berhijab kan, dan waktu lagi masa proses perceraian sama Dipolatif. Nah, dia ala-ala mau nawarin gue sebagai brand ambassador hijab. Gak taunya, dua kali gue tolak. Terus dia minta tolong lagi sama Blake, si Andre bilang tolong dong, bilangin Niki ketemuan deket apartemennya aja, karena dulu gue tinggal di Kemang Village. Akhirnya ketemu lah sama si Fitri Nepos, pengusaha halusinasi ini, dibawa di mall di sebelahnya Kemang Village. Awalnya ngomongin hijab, gara-gara saat itu gue lagi proses perceraian dengan Dipolatif. Dia kepo, dia bertanya-tanya lah tentang proses perceraian gue. Gara-gara dialah akhirnya gue fix bercerai sama Dipo. Gara-gara dialah gue akhirnya ribut sama satu keluarganya Dipo, karena dia yang nyuruh gue untuk nyerang-nyerang Dipolatif. Tadinya kan gue nggak mau tuh nyebutin apa kesalahannya mantan laki gue. Disuruh nyerang ibu tirinya, Dina Latif, disuruh nyerang kakaknya, semua. Jadi kalau dia bilang dia nggak tahu gue sebagai selebriti, dia nyamperin gue untuk disuruh kerjasama hijab, bikin hijab. Justru gue jadi brand ambasadornya, padahal itu nihil. Aduh, capek kalau ngomongin gitu. Kalau gue ngomong nggak suka ngarang-ngarang, gue yang fakta-fakta aja. Gak suka gue. Dia tuh iri sama gue. Kenapa? Dia pikir setelah gue buang dia, tidak berteman sama dia, hidup gue itu terpuruk. Mana ada sih orang mau hidup terpuruk? Emang si Fitri ada gila-gilanya memang. Berteman sama dia 4 tahun, waktu gue terbuang, duit gue hilang. Kalau udah dibuang jangan sakit hati, harusnya koreksi. Kenapa? Gitu. Gue 2 tahun loh disindir sama dia. Waktu gue unfollow dia pertama kali, satu keluarga gue unfollow. Gue keluar dari Bui di Serang, dari Serang. Januari tanggal 4 gue mulai menjauh dari dia. Dia udah mulai berasa karena gue udah gak pernah nge-like foto. Gue udah gak pernah nge-like fotonya, gue gak mau story-nya. Gue inget banget, Januari pertengahan gue mulai unfollow. Kalau kalian ingat, gue pernah following gue cuman 4. Gue follow anak-anak gue doang sama usaha yang gue dirikan sendiri. Di situ mulai tuh pada bertanya-tanya, kok ini kita unfollowin semua orang. Itu biar nggak kelihatan kalau gue unfollow dia dan satu keluarganya. Lalu di bulan Februari gue mulai unfollowin lagi teman-teman gue satu-satu. Nah, mungkin ada yang notice kalau gue tidak memfollow dia dan lakinya dan anaknya. Masuk berita, mulailah gue disindir-sindir tuh sama si Fitri Nepos, pengusaha halusinasi. Tapi gue diem.
Gua diem. Banyak kok, kalau kalian gak percaya, kalian bisa lihat rekamannya di YouTube. Ada kok, setiap dia live itu pasti ada orang yang rekam ditaruh di YouTube. Kalian lihat bagaimana dia sindir gua selama 2 tahun. Kenapa akhirnya gua ngebales dia? Karena dia memperlakukan anak gua tidak baik. Gitu.